Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau membahas tentang logaritma. Ini adalah video pertama tentang logaritma. Berarti sebelumnya kita akan membahas dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk materi ini ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi logaritma. Tapi kita akan jabarkan juga dalam tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajarannya? Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi logaritma. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat logaritma. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep logaritma. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya, ada kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama, mendefinisikan logaritma itu apa. Yang kedua, mengeneralisasi sifat-sifat logaritma itu apa. Kemudian kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Kita mulai dari definisi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang eksponen. Masih ingat ya? Kenapa eksponen itu bersanding dengan logaritma? Karena eksponen itu temenan loh dengan logaritma. Jadi kita harus pahami dulu eksponen, baru nanti ada logaritma. Kenapa? Definisi logaritma itu adalah kebalikan daripada eksponen. Kalau misalkan kita punya dalam definisi eksponen yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, ketika kita punya A pangkat N, itu tahu ya? Oke, A dikali A sebanyak N buah. Nah, sekarang kita bukan mau membahas tentang ini, tapi kita lihat adalah posisi. Ketika kita punya 2 di pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, isinya adalah 8. Nah, untuk logaritma ini dibalik. Jadinya begini. 2 pangkat berapa menjadi 8. Mungkin sedikit penyesuaian. Kalau misalkan di SD gini, 2 tambah 3 sama dengan, itu jawab ya, 5. Zaman SD kelas 1 lah. Kemudian 3 ditambah 5 berapa? 8. Tapi ketika dibalik, 2 tambah berapa jadi 5? 3 ditambah berapa jadi 8? Kalau sekarang lancar. Tapi ketika SD ini lancar nggak sih? Nah, mikirnya ternyata kalau mikir terbalik ini agak sulit ya. Akan mudah ketika kalian ditanya 2 tambah 3 berapa? 3 ditambah 5 berapa? Tapi kalau 2 tambah berapa jadi 5? Nah, si berapa titik-titiknya itu mikirnya agak lama, loadingnya agak lama. Nah, demikian juga untuk logaritma. Logaritma itu pertanyaannya adalah nanti 2 pangkat berapa jadi 8? Karena kita akan lihat definisi dari logaritma itu sendiri. Dalam definisi logaritma, bentukannya seperti ini, bahwa kalau misalkan kita punya A pangkat C sama dengan B, maka kita akan punya A log B sama dengan C. Di sini ada ketentuan bahwa A itu adalah bilangan positif. A-nya dia positif, sehingga A itu berada di antara 0 dan 1. Kemudian A-nya lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 0. Ini adalah ketentuan, jadi A-nya itu harus positif, tapi dia di antara 0 dan 1. A-nya lebih dari 1. Kemudian ini atau ya,
Jadi dia bisa atau. Artinya apa? Di sini A-nya nggak boleh 1, kemudian A-nya tidak boleh negatif. B-nya juga harus lebih dari 0. Kenapa? Kita cek. Di sini A pangkat C sama dengan B. Sehingga A log B sama dengan C. Masih bingung? Kita balik begini. A log B sama dengan C. Ini sama dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi mikirnya adalah A pangkat C isinya B. Nah, bagian-bagiannya kita akan lihat bahwa A di sini dia adalah bilangan pokoknya. Kemudian B itu dikenal dengan nama numerus. Dan C adalah hasil. Masih bingung, Bu? Oke. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi gimana? Bilangan pokoknya berapa sih? 2. Berarti 2 di atas ya. 2 log 8 sama dengan 3. Iya gitu? Betul tidak? Kita cek. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Apakah isinya 8? Iya. Oke. Bingung? Kita ambil ke beberapa contoh soal. Oke. 2 log 16 sama dengan berapa? 3 log 9 sama dengan berapa? 5 log bentar. Posisi 5-nya di atas ya. 5. Jadi jangan sampai posisi menulisnya salah. 5 log 125. Gimana ya cara ngisinya? Maka kalau ada soal seperti ini, pola pikirnya adalah 2 pangkat berapa sih jadi 16? Gunakan jarinya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Maka titik-titik ini jawabannya adalah 4. Berarti 2 log 16 itu sama dengan 4. Sekarang kita punya 3 log 9 berapa sih? Berarti 3 pangkat berapa jadi 9? 3 kali 3, 9. Oh, titik-titiknya adalah 2. Maka isikan di sini 2. 5 log 125 berapa? Berarti 5 dipangkatkan berapa? Jadi 125. Pakai tangannya. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. Oh, ini berarti 3. Maka 5 log 125 adalah 3. Ini adalah perhitungan biasa yang bisa kita lakukan. Masih sederhana ya, bisa pakai tangan. Mau coba? Yuk dicoba. Misalkan, berapa ya? 2 log 32. Kemudian 3 log 243. 4 log 64. Silahkan dengan cara yang sama, kalian bisa coba dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau belum paham, boleh diulang lagi videonya ya.